tawazun, langkah keseimbangan antara jamaah dengan jamiyah dan anggota-anggotanya. Karena kalau yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umat. Kalau umat yang sejaman Rasulullah, insya Allah terkontrol, terawasi para sahabatnya. Kemudian tadi berbincang di sambil sarapan, cukup dengan menunjuk beberapa sahabat menggantikan Rasulullah dan sahabatnya terakreditasi luar biasa kepercayaannya terhadap para sahabat Rasul itu. Lalu juga Abu Bakar memberikan kepercayaan terhadap sahabat yang lain karena memang kesalehannya juga kredibilitasnya tidak diragukan. Baru dari Umar bin Khattab ke Utsman terus ke Ali. Kan jawaban Ali begini, kenapa Khalifah Amirul Mukminin umat hari ini tidak seperti umat yang Rasulullah bina waktu itu? Karena memang umat zaman Rasulullah saya umatnya gitu kan. Jadi luar biasa itu pertanyaan itu bahwa kita harus tetap pada wilayah otoritas yang bagaimana Rasulullah membina umatnya. Begitu juga para pendahulu Persis, para orang tua Persis dulu masih mematuhi imamah imarah, bai'ah terhadap keputusan-keputusan yang sekarang terwakili secara representatif oleh Dewan Hizbah. Oleh karena itu penjelasan panjangnya nantilah sama Al-Ustaz Al-Mukarram. Punten Ustaz ya, mendahului mengantarkan saja. Jadi saya mohon Ustaz memberi kesempatan kepada jamaah untuk lebih muhadatsah. Bahasa Abah Kiri Pajagalan mah muhadharah gitu kan. Mudah-mudahan hadir kita di sini betul-betul membawa ilmu yang banyak yang disampaikan oleh Ustaz. Tapi mohon maaf Ustaz, ini karena ada tamhidul muballighot. Ada apa satu lagi? Di kabupaten itu manasik haji. Ini manasik. Jadi mohon maaf kalau belum bisa hadir semuanya, tapi insyaallah akan menyusul. Demikian aku lu qouli hadza astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ulun insan. Punten Bapak salikna di Terima kasih kepada Pak Yamin telah menyampaikan solusinya. Selanjutnya acara inti yaitu tablik am yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin Saifullah kita selaku Sekretaris Dewan Hizbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, sekaligus nanti sesi tanya jawab. Saya persilakan. Sabar kena. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galu rasulna. Para wargi miwah para sepuh satacan simkuring ngadadar ngaguar langkung ti payun simkuring nedawidi bahasa pangjajapna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari wae jalaran ieu gunem catur ieu gempangan ditungkulan ku wargi-wargi urang utamina di luar Jawa Barat nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Kali Sigabah. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan senior kita Abah Yamin dan Kang Haji Abduh beserta para sesepuh dan senior jam'iyah, tak lupa para ketua serta jajaran taskil PD hingga PJ Persis dan otonom di kota dan kabupaten Sukabumi, tak terkecuali para mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam beserta para mubalik dan mubaligoh yang tetap setia mendapatkan dukungan dari para mujahid, lembaga pendukung, Baiklaz, Sigab, Surulkhon, dan Brigade Persatuan Islam di kota dan kabupaten Sukabumi. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian langka edisi istimewa. Salah satu upaya dari para senior dan orang tua mendekatkan umat pada jam'iyah melalui hasil ijtihad para ulama di Dewan Hizbah setelah terjeda sejenak masa dari kajian perdana di tanggal 8 Februari kalau tidak salah tahun 2025, di mana dalam pertemuan kita sudah membahas ya yang sering menjadi pertanyaan terutama generasi baru di Persis sekarang. Ari Persis teh jenis kelaminan naon gitu. Itu pertanyaan umum yang boleh jadi zaman Abah Perjaka mah nggak muncul bah pertanyaan gitu teh. Satu, genealogi akidah. Ari Persis teh akidahna teh Asy'ariyah kan gitu. Salafiyah. Dulu mah nggak pernah ada pertanyaan seperti itu, tapi di generasi baru itu kan muncul. Begitu juga genealogi fikih. Ari Persis teh madhabna madhab mana gitu. Apakah Syafi'iyah, Malikiyah, Salafiyah dan lain sebagainya. Itu sudah saya sampaikan di kajian edisi perdana bulan Februari tahun 2025. Dan saya yakin karena orang Sukabumi pala linter bah gitu. Amin Muhtar mah yang ngerti itu 15 tahun, orang Sukabumi mah 15 menit luar biasa. Nah, jadi Amin Muhtar tidak akan mengulangi kembali materi itu. Okay? Nah, kita akan mencoba studi kasus dalam kerangka hasil ijtihad jama'i, ijtihad kolektif ulama Persatuan Islam di Dewan Hizbah. Dari sekian banyak hasil sidang Dewan Hizbah yang akan kita bahas sebagai pengantar, nanti kita perkaya dengan tanya jawab.
Yang konon kata panitia sudah masuk 1000 pertanyaan gitu Pak. Gitu. Yaitu menimbang manhaj salaf sebagai sumber hukum. Sebagai tarikh sidang, tema ini Bapak Ibu merupakan satu di antara 12 keputusan sidang Dewan Hizbah di tanggal 20 sampai 22 Juni tahun 2022. Dilaksanakan di pesantren Ciputri 50 Lembang. Sekali lagi dari 12 keputusan. Sementara yang terbaru mudah-mudahan sudah sampai ke Bapak Ibu, paling tidak bentuk soft file, bentuk PDF, hasil sidang kemarin 11 masalah yang diedarkan 10 hasil sidang terbaru 16-17 Juli di Sumedang. Oke, jadi kalau nanti belum dapat, mana Haji Asep dan Ustadz Andri, itu tolong di share. Semua jamaah sedapat mungkin itu harus sudah dapat. Walaupun Bapak Ibu, ya begitulah Kang Haji, plusnya kalau PDF itu enakan di share put seluruh dunia gitu. Tapi minusnya, walaupun Amin Muhtar karek 17 tahun, can kolot-kolot teuing capek maca dina HP mah gitu. Apalagi 63 halaman. Boleh jadi tua sebelum waktunya gitu. Karek maca umur 17, beres maca 70 tahun bah gitu. Maka kami mengizinkan bah ke jajaran jam'iyah untuk di print out. Oke, saya ulangi, PP sudah menyebarkan, Indonesia dan PCI luar negeri. Sekali lagi, Amin Muhtar walaupun can kolot-kolot amat, memang capek maca dina HP bah gitu. Nah maka kami mengizinkan silahkan di print out. Sekiranya mau dalam bentuk fisik, syaratnya cuma satu, SK pengesahan PP-nya jangan dicabut. Apalagi meniadakan tanda tangan Amin Muhtar. Ilegal pokoknya mah eta mah gitu. Pokoknya mah teuing di mana ieu mah aya ordal gitu bah. Nah ya. Nah, jadi itu yang terbaru, kita akan mengulas yang bermasalah ini. Dewan Hizbah sepakat mengistinbat, menetapkan keputusan. 1. Manhaj salaf dalam pengertian ijma sahabat adalah sumber hukum. Saya ulangi, jangan berkedip, jangan bernapas. Manhaj salaf dicatat. Nanti kalau kesini lagi kita akan bahas hierarki otoritas tafsir biriwayah. Ini sedang membicarakan sumber hukum. Berbeda gitu bah. Jadi antara sumber hukum dengan otoritas penafsiran. Keputusan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Hizbah tidak lahir dari ruang hampa. Tidak lahir dari ruang kosong. Tidak sekonyong-konyong, tidak ujug-ujug. Tetapi setiap keputusan hukum syariat atau istinbat yang dihasilkan pasti memiliki background, latar belakang, pertimbangan hukum dan landasan dalil-dalil hukum. Kenapa Dewan Hizbah menetapkan istinbat tentang manhaj salaf dalam kategori sahabat ini menjadi demikian? Oke, inilah yang ingin kita bahas. Kurang lebih ada 7 pertimbangan hukum, 200 landasan dalil. Nah, saya serahkan ke Bapak Ibu. 1 pertimbangan hukum akan kita bedah, itu 1 jam. Maka sekiranya 7, ngajinya 7 jam. Siap Bapak Ibu?
Mohon siap Bapak Ibu muda orang Sukabumi, kan Amin Muhtar mah harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Sudah ya? Nah, maka pertimbangan hukum pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim mempunyai otoritas tunggal pembuat syariat. Salah satu dalil kesimpulan atau pertimbangan hukum ini yaitu surat Al-An'am ayat 57. Oke, saya tak akan bacakan teks Arab dan terjemahnya karena saya yakin ayat ini sudah terlalu akrab bagi orang Sukabumi. Apalagi ibu mah kan kuat hafalan sampai 34 juz. Bakatku tahfidz bah, Kang Haji, ibu-ibu mah 34 juz hafalna oge. Itu satu. Dua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam. Disebutnya al-masadir al-asliyah dalam istilah ilmiahnya. Di luar Quran Sunnah namanya masadir ahkam tabaiyah, sumber sekunder gitu. Maka sumber primer itu mutlak, tak bisa diganggu-gugat. Makanya yang namanya fikih dan penafsiran hukum bukan sebagai sumber primer. Maka lahirlah yang kita sebut dengan nanti metodologi hukum. Qiyas, ijma, urab, sadu dari'ah, maslahatul mursalah. Itu semuanya bukan sumber primer. Itu tabaiyah, sekunder. Makanya mohon maaf, saya tak akan bosan mengingatkan, dalam konteks sumber primer gak ada yang namanya madzhab fikih. Coba gerak ibu cek. Ira hanya kita bedah anatomi Syafi'iyah we contoh gitu. Mau tadi Syafi'iyah mau Hanafiyah, sumber primer itu sama. Makanya semata-mata sumber hukum primer gak menjadikan adanya madhab. Justru adanya madhab fikih Bapak Ibu, sama seperti di madhab kalam, justru ada pada persoalan sumber primer, sumber sekunder. Maka sumber primer mah namina teh muttafaq alaih, tapi di sumber sekunder mukhtalafun fi, menjadi khasnya Malikiyah, khasnya dengan apa? Amal sahabat Madinah. Syafi'iyah oleh qiyas. Jadi masing-masing gaduh khas. Itulah yang dulu oleh Hasan sempat dibid'ahkan madhab. Yang asalnya madrasah ilmiah mengkristal menjadi sumber hukum. Melampaui Quran Sunnah. Quran Sunnahnya ditinggalkan, madhabnya malah dipakai sumber hukum. Makanya sempat dibid'ahkan. Padahal asal muasal madhab fikih itu masa kegelapan, taklid merajalela, maka posisi madhab bergeser menjadi sumber hukum, melampaui Quran Sunnah gitu Pak. Maka ada bahasa orang Sukabumi, madhab dembe bodaskeun, dikambing hitamkan gitu. Disalahkan akhirnya menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Padahal bahasa saya terjadi penyimpangan dari sesungguhnya yang namanya spirit madhab, yaitu madrasah ilmiah. Tak gitu Pak? Nah, yang ketiga, nah ini yang perlu untuk dibahas lebih dalam. Salaf adalah generasi terdahulu yang terbatas pada para sahabat dan tabi'in. Dewan Hizbah memilih pandangan tabi'ut tabi'in tidak masuk generasi salaf. Masuknya generasi khalaf. Oke. Nah, maka poin 3 ini
penting kembali memetakan sejarah anatomi pergerakan lintas generasi ketika Nabi bersabda khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, maka hasil tinjauan aspek zamani ini kita menghayati para ulama berbeda memetakan yang disebut salaf itu secara aspek zamania. Periodisasi. Oke. Saya ambil dalam 3 pendapat. Pertama, yang namanya salaf khusus generasi sahabat. Berarti generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kholaf. Nah, misalnya ulama yang membatasi salaf hanya untuk generasi sahabat, yaitu Imam Al-Qalshani di dalam kitab yang dikutip yaitu Tahrirul Maqalat fi Syahri Risalah. Jadi beliau kalau menyebut salaf cuma 1 generasi sahabat. Di luar itu bukan salaf. Bu, halo araya ibu. Ibu ayah. Ibu salaf sanes. Sanes da ibu malin sahabat. Ditakdirin ibu ngaku sahabat ke nabina cantang tu alimeun. Sekaki apa geura imah intermezzo. Pak, dupi bapak anak incu Adam. Mun Adamna teu ngaku kumaha? Siga urang ngaku umat Muhammad cek Nabi Muhammad teuing gitu. Watir teh gitu. Dah ya. Jadi itu yang pendapat pertama hanya di generasi sahabat. Pendapat kedua generasi tabi'in justru. Jadi kalau menyebut salaf nggak berlaku untuk sahabat. Istilah salaf itu hanya berlakunya untuk generasi tabi'in. Sebagai contoh, ulama yang berpendapat demikian Imam Ibnul Athir dan Imam Ibnu Manzur. Imam Ibnul Athir populer dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Sementara Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab. Nah, yang ketiga generasi sahabat dan tabi'in. Barulah yang populer di kemudian hari, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu sebetulnya pendapat belakangan, Pak. Jadi kalau dilacak tadi jejak sejarah dan peta anatomi kajian tentang lapisan generasi namanya Tobakoh. Yang menyebut salaf itu pengertiannya sahabat tabi'in, tabi'in itu sebetulnya belakangan. Dalam pembahasan awal yang namanya salaf itu tidak lepas dari 3 pendapat itu. Nah, maka sebelum Persis lahir sudah begitu bah tentang salaf itu. Maka Persis menimbang dari sekian banyak analisa tentang yang namanya salaf mana yang dianggap rojih. Maka sejak zaman Hasan sampai Dewan Hizbah generasi sekarang di Persis tidak ada perubahan fatwa bahwa generasi salaf terbatas pada sahabat dan tabi'in. Jadi Bapak Ibu, Dewan Hizbah menghayati inilah yang namanya fakta hukum, Mbak. Dalam konteks adanya dissenting opinion. Ada perbedaan pandangan. Jadi ketika Persis menyebut salaf teh generasi sahabat dan tabi'in, Bu, maka tabi'ut tabi'in oleh Persis tidak disebut salaf. Ketika ada saudara kita di luar sampai generasi tabi'ut tabi'in
Itu yang disebut pandangan yang datang kemudian. Itu biasa hasanah ilmiah. Tapi yang dipakai di Persis gitu Bu. Pengertian salaf itu ini. Itulah yang saya sebut salafi rasa Persis. Paham Bapak Ibu? Maksudnya sudah disepakati. Sebagai perbandingan. Saya nggak akan nanya ke Bapak, nggak percaya. Nanya ke Ibu udah pala linter Ibu mah. Ibu mah 1300 hadis di Bulughul Maram ditambul. Bapak makan karek kaperna Bulughul Maram mungkul gitu kan. Muqaddimah we jeung khotimah hatam gitu loh. Jadi ini penting bahwa di Jamiah Persis khususnya Dewan Hizbah terikat dengan dua kaidah. Kaidah ilmiah dan kaidah jamiah. Sampai contoh, iya, kaidah ilmiah itu banyak yang namanya salaf itu. Tapi saat di Persis sudah memutuskan yang namanya salaf itu cuma 2 generasi, itulah terikat kaidah jamiah. Sama seperti hadis dhaif. Oke, saya percaya kabarudak ngora Sukabumi. Sejak ilmu hadis ditadwin, dikodifikasi, anggap saja sejak zaman Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai peletak dasar ilmu hadis. Sampai dikembangkan dalam bahasa hari ini oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Taisir. Saya nanya kabarudak Sukabumi, ari teori hadis dhaif berapa banyak? Ratusan. Itulah yang namanya kaidah ilmiah. Tapi saat banyak ini, mana yang mau dipakai di Persis? Dewan Hizbah mentarjih. Dari sekian banyak teori hadis dhaif yang dipakai yang A, maka itulah yang berlaku di Jamiah Persis. Namina terikat kaidah jamiah. Paham Bapak Ibu? Jadi tolong dibedakan aspek kaidah ilmiah mah bebas. Di Persis itu justru punten Pak. Mohon maaf, tanpa bermaksud menafikan fungsi komunitas lain, setahu saya justru kaidah ilmiah yang paling dibuka itu di Persatuan Islam. Karena pemikiran kita tidak terikat madhab. Justru karena tidak terikat madhab, kutub pemikiran apapun dipelajari, itulah kaidah ilmiah. Sebagai contoh. Saya sering mengingatkan generasi baru Persatuan Islam. Sejak kapan generasi baru Persis coba Syekh Albani? Qala Albani sahih. Qala Albani dhaif. Saya yakin Syekh Albani belum tentu jadi mulia gara-gara dikutip. Cek Syekh Albani teh saprak loba dikutip ku pemuda Persis jadi ragrag. Kenapa? Karena bukan begitu cara belajar Syekh Albani. Di kami angkatan 90, Syekh Albani itu dipelajari dengan manhajnya. Bagaimana Syekh Albani mendoibkan, mensohihkan. Makanya kitab Irwaul Ghalil 10 jilid angkatan kami di Persis itu hatam. Nggak boleh gitu jo Syekh Albani sohih naon alasanana teuing. Nah itu yang saya katakan, bukan begitu generasi Persis itu. Dibuka kerangka ilmiah. Kenapa mendoibkan? Kenapa mensohihkan? Bahkan Kang Abduh di Mardani. Zaman Kang Haji Allahu yarham masih ayah. Beliau yang menseposori dibuka bedah masalah. Perbandingan metode pensohihan dan pendoiban antara Syekh Albani dengan Dewan Hizbah. Saya minta satu waktu itu. Tolong dihadirkan murid Syekh Albani tapi murid langsung. Siapa di Indonesia ahli hadis yang berguru langsung ke Syekh Albani? Zaman itu nggak ada Pak. Semuanya murid-murid. Saya ingin, karena Persis ingin belajar. Nah itulah
keterbukaan ilmiah Persis. Yang kata orang tadi menyimpang saja aliran tasawuf, tarekat, Ustadz Marsedek itu punya sanad. Mungkin ke pertemuan berikutnya deh, orang belajar silsilah tarekat ke Naksabandi dan Qadiri. Sampai ngahulang Amin Muhtar sedang belajar perkembangan disiplin ilmu, terutama tadi kenapa tarekat dan tasawuf ini yang paling populer sanadnya itu kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, ke Husain, tidak ke Hasan. Sampai lahir beragam tarekat. Sampai di Indonesia penerima sanadnya cuma 3 orang. Salah satunya di Tasik, Oke. Saya putus sanad. Wih, qadarullah, Ustadz Marsedek magaduh tulisan tangan. Itu saya katakan, jangan ragukan urusan ilmiah di orang Persis. Di orang Persis mah lamun aya guru di Maros diudag. Kenapa? Karena Persis itu terbuka sebab tidak terikat dengan madhab. Jadi jangan sebaliknya mikir sekakah taklid ke Dewan Hizbah, justru dibalik. Persis itu membuka luas. Jadi entong ke Amin Muhtar, Amin Muhtar malah kalau leho atuh Pak. Aku mah apa atuh. Tapi tradisi ilmiah itu begitu. Sekali lagi, apa kutub pemikiran dan kitab yang tidak dibaca oleh Persis? Makanya simkuring aneh. Kalau ada generasi muda di Persis, justru masalah hilang semangat ilmiah, malah cukup ku copas. Itu bukan tradisi Persis. Kola Ustadz Abu Rahman, kola Aba Usman, cukup di Persis itu. Karena diajarkan apa dalilnya, apa argumennya. Makanya Bapak Ibu, saya sering mengingatkan, Bu, Amin Muhtar mah lain dalil. Mun Amin Muhtar ngaji teu make dalil tinggal ke. Halo. Sekali menjempling kieu teh. Tos taruang da can. Kade salah obat, Bu ya. Nah, sekali lagi untuk poin 3. Bapak Ibu mah tinggal 5 menit, tinggal sila ipis. Oke, sidakep bari balem, aya laler capluk-capluk. Tapi Persis merumuskan poin 3. Itu rentang sejarah dipelajari cukup panjang. Paling tidak kajian tentang salaf dan salafi di Persis memakan waktu 100 tahun. Harus disusun jadi poin sakieu. Kira-kira harus menggunakan cara berpikir canggih siga kumaha. Naon bakatku palinter umat Persis. Ya, kita Pak 100 tahun disingkat jadi poin 3 coba. Wah, orang Sukabumi cerdasnya luar biasa. Sudah. Nah itulah pertimbangan nomor 3. Jadi di persatuan Islam yang disepakati kalau disebut salaf hanya tabi'in. Maka tabi'ut tabi'in sudah masuk generasi kholaf secara zamaniyah atau tobakoh. Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Sukabumi. 4. Masuk lebih menuki. Saya minta cermat merhatikan. Karena kalau tidak cermat seakan-akan kita merendahkan sahabat gitu. Gitu Ini sedang berbicara sumber hukum. Kenapa tadi disebut bahwa otoritas pembuat hukumnya Allah dan Rasul gitu. Sudah ya? Jadi tolong jangan dipotong video saya. Karena esok lusa viral. Seakan-akan Persis merendahkan sahabat. Sama seperti waktu itu Persis tidak terikat dengan salah satu madhab, maka yang dipiral seakan-akan Persisma tidak hormat ke imam madhab gitu. Itu tolong itu. Oke. Bapak Ibu, satu ucapan, satu perbuatan
atau sikap Nabi terhadap perbuatan sahabat yang disebut takrir, dilihat dari sumber hukum tidak sama. Gitu Bu. Dah. Pertama, disebut sumber hukum kalau levelnya, kategorinya ijma. Mudah-mudahan di Tahmid diajarkan, okay? Bagaimana memverifikasi dan memvalidasi bahwa pernyataan sahabat itu jadi ijma. Yang paling mudah, tidak ada yang menentang gitu, Pak. Minimal ijma sukuti. Okay. Maka itulah posisi tertinggi yang bersumber dari sahabat jika mencapai taraf ijma. Sudah tuh. Kedua, tidak mencapai ijma. Tetapi ditemukan indikasi bahwa itu bukan ijtihad sahabat. Disebutnya marfu hukman. Jadi sumber periwayatan dan redaksinya seperti murni dari sahabat, tapi ada indikasi cantolan ieu teh ti Nabi. Contoh. Kuna kami bihadratin Nabi, di zaman Nabi kami mengeluarkan zakat tijaroh. Gak ada dalil langsung bahwa cek Nabi, hei para pedagang, keluarkan zakat tijaroh 2,5%, sok cobi di Sukabumi. Ada tidak nas yang langsung sabda Nabi bahwa para pedagang wajib mengeluarkan zakat tijaroh 2,5% yang disebut hadis marfu. Sok Bu, pokona mun menumendakan di Pasihan Door Press kompo 8 panto. Gak ada. Kita menemukan ucapan sahabat tapi ada indikasi ti Nabi namina marfu hukman. Jadi sumber sahabat legitimate dalam konteks itu Pak. Dah. Bobotnya sebawah daripada ijma. Yang ketiga, murni ijma. Tidak ada indikasi ijma. Tidak ada indikasi ini tadi dari Nabi, legitimasi dari Nabi. Murni pendapat sahabat. Makanya dalam konteks yang ketiga dimungkinkan ada ikhtilaf di kalangan sahabat. Contohnya mana? Oh iya, nanti kita bedah cikal bakal fikih Hanafiyah yang dipelopori oleh Ibnu Mas'ud. Yaitu madrasah Kufah, Bah. Karena penyebaran riwayat tidak sederas di Madinah atau Hijaz. Sementara masalah terus muncul. Maka digunakan ijtihad bukan oleh nas. Tapi oleh indikasi nas, oleh maqasidu syariah. Nantilah yang melahirkan madrasah Kufah. Apa? Karena hadisna canepi zaman harita. Begitu zaman ayeuna mang YouTube tos aya, bah Google aya, tidak boleh kembali lagi ke Abu Hanifah. Da zaman harita mah dalil eta teh can dugi, ari ka Sukabumi geus. Canggih orang Sukabumi, Abu Hanifah wae teh apaleun hadis eta. Nah, kan itu teh periode masa lalu. Ini pendapat Abu Hanifah. Ya masa lalu dah hadisnya canepi gitu. Cek simkuring teh andai kata Imam Abu Hanifah menerima hadis itu, nggak akan demikian pendapatnya. Nah konteks ini kan jarang dipesek. Karena dianggap tadi harga mati pemetaan madhabnya. Padahal ada konteks yang menyertai paling tidak. Kalau Bapak Ibu baca fikih Ibnu Mas'ud riweuh ya Bah. Cerdasnya luar biasa. Jadi kalau membaca mausu'ah fikih Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud riweuh. Itulah cikal bakal madhab Hanafiyah. Kecerdasannya di atas rata-rata. Lamun di bahkan uninga, Kang Abdu uninga, lamun di Dewan Isbah mah gak usah sodiki. Sorry bro. Asup di kelas madhab Hanafiyah mah, urang mah malah asup.
Diskualifikasi. Kecerdasannya luar biasa. Kenapa memang nasnya sedikit waktu itu? Dituntut banyak ijtihad. Nah, jadi inilah cara persatuan Islam. Menyikapi kaul dan sikap sahabat. Sekali lagi, tidak dalam konteks mendegradasi fadilah. Sekali lagi ya, ini bahaya kalau tidak cermat. Seakan-akan Persis tidak menghormat. Ingat, kita sedang membicarakan sumber hukum. Bukan membicarakan fadilah sahabat. Karena fadilah sahabat Bapak Ibu tidak terkait dengan kapasitas akademiknya. Yang beja-beja mampu live streaming, Mbak. Ya. Bapak Ibu, kita tahu Ibnu Abbas ahli tafsir. Abu Hurairah ahli hadis. Ibnu Umar ahli hadis. Oke. Dan kita meyakini dengan kesolehan mereka pasti ahli surga. Oke. Tapi pernahkah mendapatkan nas disebut bahwa Ibnu Abbas di surga langsung? Gak ada kan? Gak ada. Oke. Wani diriungkeun jeung Bilal ahli tafsir mana Ibnu Abbas? Sekali deui. Cek sim kuring Bilal diriungkeun jeung Sukabumi. Ahli keneh tafsir orang Sukabumi. Oke. Itulah namanya kemampuan akademik. Tapi urusan fadilah, Bilal mah terdengar terumpahna di surga. Halo, sekali deui. Kada ya. Jadi yang kita bicarakan sumber hukum bukan fadilah. Karena fadilah tidak melulu diukur oleh strata pendidikan dan standar akademik. Secara akademik wani diriungkeun ahli keneh Abu Hurairah dibanding Khalid bin Walid. Sok ibu coba hitung sabaraha riwayat Khalid bin Walid. Tapi kenapa diberi gelar Saifullah pedang Allah? Nah, jadi yang kita bicarakan bukan urusan fadilah, tapi sumber hukum. Maka tidak sekali-kali mendegradasi, menurunkan derajat fadilah sahabat. Nah, iya si nambah si narasi nate prem nate sok dirobah framing nate kitu Persis mah padahal bukan sedang membicarakan ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, secara pribadi sahabat dalam konteks sumber hukum tidak mengikat. Maka boleh jadi pendapat tabi'in aula daripada sahabat kalau individu gitu. Nah, disitulah kita membicarakan khairul qurun qarni. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi. Sagoreng patutna kaum muslimin di Sukabumi. Adakah pernah kejadian khotib Jumat ditinggalkan ku jamaah? Teu aya paling nunutan. Atawa anteng main HP kan? Tuh, sahabat mah ditinggalkan Nabi keur khutbah wa tarokaku qaiman teh pan eta teh kajadianna teh naon? Keur khutbah aya tadi kapilah dagang tulalet gitu kan? Bubar. Itulah khairul qurun. Kurun terbaik. Coba. Terus agak begitu orang Sukabumi oge. Terus surat Al-Kafirun. Contoh kasusna Ali bin Abi Thalib tamat la abudu matabunun lantaran bari mabok. Turun ayat wala taqrabu sholata wa antum sukaro. Urang mah sagableg-geblegna bah paling Fatihah 7 ayat salah 15. Apakah itu merendahkan? Kan tidak. Jadi kalau saya berpendapat Dewan Hizbah, mohon maaf, pendapat Ali dalam kasus hukum ini ditolak. Lebih diunggulkan pendapat Qatadah misalkan. Itu tidak dalam pengertian karena sejajar, bukan sumber hukum. Jadi yang sumber hukum semata-mata satu ijma, kedua marfu hukman. Taita Pak, itulah beruntungnya saya hidup di Persis.
Kenapa? Diaping, dibimbing oleh koridor ilmiah dan koridor jamiah. Sebab andai kata saya serahkan ke Bapak, sok kumaha Bapak werek milih hadis dhaif nu mana? Aya 100 teori sok rek nu. Leneng sebutan teh mabok mustolah. Mun gerabu asup kelas bah 17 tahun, keluar ti kelas 70 tahun. Jauh. Ongkek atuh, oh marfu sakitu tuh bah. Oh gitu kan mauquf. Oh naon majrur bah gitu. Ih, ibu mah tinggal sila ipis. Sidakep bari balem aya laleur capluk-capluk. Tah para ulama Persis mah hayang naon? Hayang nyelametkeun umat. Sampai berjibaku siang malam nu kaemu teh saha umat ngarah salamet. Halo. Bade tuker nasib? Abdi nu ngabandungan bah kenah pisan atuh bah. Komo Bapak Ibu nonton YouTube makan usada mah ngabamblang bisa sare heula nu nonton mah ke di replay kan bahkan gitu bah. Sudah ya. Terakhir asli karena sudah jam 1. Yang kelima, manhaj salaf dapat dipahami sebagai kesepakatan kolektif para sahabat. Juga dapat dipahami sebagai produk ijtihad individu sahabat. Yang keenam, ulama Persatuan Islam menghayati adanya kelompok masyarakat yang menjadikan manhaj salaf sebagai sumber primer hukum syariat. Populer dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Tidak cukup Quran sunnah kudu ku pemahaman sahabat. Digitik rata maka menempatkan sahabat menjadi sumber hukum. Padahal dalam pandangan Persis tadi tidak semua pendapat sahabat sumber hukum. Yang jadi sumber hukum ijma. Maka Persis tidak setuju dengan pernyataan Quran sunnah berdasarkan pemahaman sahabat kalau dipahaminya itu general. Karena sahabat ternyata ada tobakot dari sisi sumber hukum. Itu. Nah, nanti tolong diingatkan kalau kita kajian hierarki tafsir, kenapa Imam Ibnu Katsir terkadang mendahulukan pendapat Mujahid dibanding misalkan dengan sahabat Ibnu Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena Imam Ibnu Katsir memahami posisinya bukan ijma. Anggap saja terjadi ikhtilaf, maka ketika ikhtilaf boleh jadi tabi'ut tabi'in yang didahulukan daripada sahabat. Itu diberi contoh gitu oleh para ulama dalam konteks hierarki otoritas di kalangan yang kita sebut salaf itu. Pak, sampai nanti saya semakin menyadari, nah di Persis Ibnu Katsir itu menjadi semacam buku wajib. Seperti tadi Bulughul Maram, seperti tadi Fathul Bari. Pak, baru semakin menyadari setelah 20 tahun maklum bodoh amin muhtaram Bapak. Karena itu contoh praktis. Nah, learning by doing, pelajaran tadi usul fikih aya di dinya, pelajaran ilmu hadis aya di dinya. Manya ya kitab tafsir ngabahas jarah ta'dil tuh bah. Kadang-kadang tafsirna ka mana jarah ta'dilna 10 kebet, you know 10 kebet, sorry Bang itu bahasa Jerman. Panjang. Bakatku panjang teuing, waktuna kesimpulan nunutan. Gitu. Jadi we nyalahkeun Ibnu Katsir si horeng teu tamat. Lantaran begitu mendengar khatib naik mimbar, innal hamdalillah, jangan ngaleutikan si khatib teh. Kadanguna teh bismika Allahumma ya wa amun. Itu bisa terjadi. Nah ya. Kemudian kesimpulan terakhir, tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan secara sharih bahwa para sahabat sebagai sumber hukum tersendiri. Tidak ada nasnya yang melegitimasi dari Nabi bahwa sahabat pribadi sumber hukum. Oke. Nah, karena sudah jam 1, saya akhiri dengan studi kasus. Kita lihat kasusnya. Oke. Kita ambil kasus isbal dalam menempatkan manhaj salaf. Oke.
di slide 22. Lihat Bapak Ibu. Berkenaan dengan urusan isbal, sekali lagi berdasarkan manhaj salaf. Dewan Hizbah berkesimpulan, beristinbat. Isbal atau tidak isbal. Karena khuyala atau sombong hukumnya haram. Selangi Bapak Ibu. Oke, ini pakai manhaj salaf nih. Isbal atau tidak isbal. Karena huyala sombong hukumnya haram. Kenapa begini? Fakta hukum menunjukkan. Sekiranya isbal tanpa sombong haram, berarti sahabat masuk neraka. Karena fakta hukumnya sahabat isbal. Itu yang harus Dewan Hizbah tegaskan. Cara berpikir manhaj salaf dalam pemahaman isbal. Oke. Ini saya ambil contoh fakta. Di slide 33. Ternyata isbal itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Contoh dari kalangan sahabat. Kemudian Ibnu Abbas. Jadi kita sepakat tadi disebut takrif salaf gitu. 2. Dilakukan oleh tabi'in. Antara lain Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab. Kemudian Al-Qasim, seterusnya Ibrahim An-Nakhai, Ayub As-Sakhtiani sampai Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, jika cara pemahamannya pokona mah rek sombong te sombong, isbal itu haram. Beranikah kita mengatakan bahwa para sahabat tabi'in ini menjalankan sesuatu yang haram? Nah itulah manhaj salaf dalam rasa persis karena sombongnya. Bukan semata-mata isbalnya. Mana buktinya? Geningan ayat sahabat, ayat tabi'in isbal. Kenapa tidak dilarang oleh Rasul? Kenapa mereka tidak dinyatakan final? Gitu Bu. Halo. Nah itulah taklilil ahkam. Jadi hukum berlaku berdasarkan ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Selama ada sombong, badai ngatung, badai ngajulur, bukan soal. Karena pokoknya adalah sombongnya. Itu namanya taklilul ahkam. Tak eta teh manhaj salaf. Jadi hari ini manhaj salaf teh persis. Ngan persis mah tara mengklaim salafi gitu, Bang. Karena bagi kita yang penting bukan pengakuan, tapi sifat. Apalah artinya mendakwa gitu, tapi sifatnya jauh. Jadi persis mah tidak pernah diajarkan mengklaim, tapi memantaskan diri. Inilah kunci sekali lagi manhaj salaf. Kasusnya seperti ini. Maka dalam kerangka berpikir salafi ini taklilul ahkam itu metodologi. Nah tak terkecuali nanti urusan jenggot gitu. Bah, iya punten ya. Saya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi jenggot itu syariat, sekali lagi, murni syariat berjenggot, Allah tidak adil. Kapan tidak semua tadi berjenggot? Kajian maksakeun 11 kieu mah gitu. Udah lagi ya kan, Abah anggun. Tapi nu cawerang coba 11 bah. Kan bukan tadi kekaguman boleh jadi penghinaan. Kalau murni semata-mata urusan al-jenggotunya. Nah kembali dalam manhaj salaf taklil ahkam
ketika Nabi wa khaliful Yahud berbeda dengan kaum kafir Yahudi. Sekarang tibalik. Ibu pernah ke Yerusalem? Bapak ketemu keretapan, cobi pamika ditu. Justru mereka jarang ngotan ayeuna mah gitu. Maka saat tidak menjadi pembeda berarti tidak ada ketentuan syariat. Itulah ta'lilul ahkam. Simpel gitu sebetulnya mah. Ya simpel teh keur Bapak nu ngabandungan. Panu ngolahna mah apa itu teh barukan kumaha. Tinggal Bapak Ibu, upami Bapak Ibu dilihat sim kuring itu jibruk. Ngesang atau yang nerangkeun kieu teh. Bapak Ibu mending nikmat gitu. Da sim kuring oge lamun teu neuli Bapak Ibu narikmat mah haroream teuing ka Sukabumi atuh. Lu atlet kesang, naon sieun salah. Karena bagi kita ini makom tertinggi membicarakan otoritas sahabat itu. Ku urang siga dilecehkeun, padahal itulah manhaj salaf yang sesungguhnya dalam pemahaman persatuan Islam. Maka paling tidak inilah yang perlu, masalah apapun itu hanya sekedar nawazilnya, purunya. Tapi manhaj inilah yang harus terus kami dorong. Mari kita pelajari Syekh Albani, tapi pelajari manhajnya, bukan sekedar produk akhirnya. Oke, Sahih Abu Daud, Sunan Abu Daud penting-penting, tapi ada yang lebih penting belajar Irwaul Ghalilnya. Ada yang lebih penting belajar ulumul hadisnya. Karena sekali lagi bagi persatuan Islam sangat terbuka di wilayah ilmiah, sebab ilmu itu dalam tanda petik bukan milik satu kelompok. Oke, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya pengantar, bukan ngaji sesungguhnya. Nah, can rame can aya gelutan ya. Oke, ngaji sesungguhnya mah Bapak Ibu, karena tadi tos aya 1000 pertanyaan, maka saya serahkan ke penata acara, karena penata acara yang menampung tanya jawab, tanggung jawab keur ngajawab. Nah, Ami mutar izin sejenak ke toilet, akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Demikian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silakan ditampung dulu. Nah, izin ke toilet. Baik, terima kasih Amin yang telah menyampaikan paparannya. Sungguh sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami atau kita belajar sedikit-sedikit memahami apa yang tadi disampaikan. Baiklah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan dari bapak-bapak atau ikhwan dan dari ibu atau akhwat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dipersiapkan, disampaikan langsung ataupun secara lisan ataupun secara tulisan. Dari bapak-bapak terlebih dahulu ada 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sana dulu Ustaz.
ketika imam zakarma kita juga tidak membaca. Jadi maksud saya, apakah ada dalil yang misalkan menguatkan hadis saya ini bahwa emang ketika kita makmum lewat dari bismillah itu tidak termasuk Quran. Saya bingung karena ketika kita sholat kan tidak semua masjidnya kasih. Ketika kita makmum, kita berjalan dengan orang lain sama. Misalkan masuk kita mau berdiri, orang masih sudah salam kita. Mungkin orang lain, kalau kita berdiri itu cuma macam gitu. Sudah sesat atau bukan sudah gitu. Jadi pengen gitu. Hati saya itu benar-benar bahwa ketika kita masuk lewat dari bismillah kita emang tidak termasuk Quran. Yang kedua itu tentang masalah zakat fitrah. Jadi saya ingin pancing saja. Jadi dalilnya itu misalkan dalil untuk mengeluarkan kita bisa dengan uang itu diambil dari pendapat mana gitu. Jadi dua cukup. Jadi dua. Soalnya gini, yang mengatakan bahwa dia berwajib Syafi'i, yang notabene sebenarnya Imam Syafi'i juga harusnya makanan gitu saja. Istilahnya bukan berbentuk uang, tetapi kita juga persis yang notabene tidak berwajib sama memperbolehkan dengan uang. Jadi itu pendapatnya dari mana? Supaya ada dalilnya, ya ada dalil hadis atau apa. Baik, terima kasih. Dua ya. Ya, betul. Ya, sudah. Silakan yang kedua, Ustaz Agus. Silakan dijawab dulu. Masih banyak pertanyaan yang bisa kita tampung dulu. Pertama, ini pertanyaan para fatwa Dewan Islah. Para fatwa Dewan Islah tahun 1991, zakat fitrah itu diambil dari barang yang akan dijual. Kemudian lahir fatwa Dewan Islah tahun 2002 bahwa zakat fitrah itu adalah disebut dari barang yang telah dijual. Di yang kedua tahun 1991 fatwanya dari persediaan barang, ada tahun 2002 dari omset yang terjual. Nah, kalau apakah dua-duanya bisa dipakai atau memang fatwa tahun 2022 itu menganulir fatwa tahun 1991? Itu yang pertama. Yang kedua itu masih seputar zakat juga, bahwa apabila kita melihat At-Taubah ayat 60 tentang akad zakat ada 8. Kemudian berbicara zakat fitrah itu hadis Ibnu Abbas sudah foto itu beberapa kali soal itu atau beberapa kali mustaqim. Kalau ada kota supaya zakat makruh ada pada supaya surah. Apakah hadis ini mengkhususkan bahwasanya zakat fitrah itu adalah untuk fakir miskin saja? Soal mengasih atau ayat 60 atau memang hadis ini merupakan sekali prioritas bahwa dalam zakat fitrah itu fakir miskin, sehingga di Dewan Islah kan di tadi itu fakir miskin bagian 50%. Kemudian saja dengan masalah zakat emas, zakat emas. Kan kalau di lantas itu orang yang berzakat itu macam-macam, bukan hanya dari jamaah tadi saja. Jadi kalau Fatwa Dewan menetapkan bahwasanya nisab zakat emas itu 90 gram, sementara fatwa di di masjid itu 85 gram. Kalau orang yang berzakat, apakah kita sebagai amil zakat tetapkan harus misalnya 90 gram atau sebenarnya tidak dengan orang berzaki ketika dia beli 95 gram ya kita beli saja 85 gram gitu misalnya seperti itu. Demikian tiga ya. Ya, tiga. Baik. Satu lagi tadi ibu. Boleh ibu dulu.
satu kalau di masjid boleh mengumandangkan lagu kebangsaan. Tapi sekarang ada musik-musik yang katanya musik religi. Berarti boleh nggak kalau seandainya bernyanyi religi di masjid? Yang kedua kaitan dengan tasawuf dan tasyabbuh, toleransi dan menyerupai. Bila dikaitkan dengan takwil kami juga bagaimana? Sekian, boleh. Ya, terima kasih. Boleh Ibu? Yang mau bertanya silakan. Nah, duduk berdiri cina, duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya masalah sholat ya. Jika kita sedang tahiyat, itu Ustaz, bagaimana jika sudah imam selesai berjamaah, sholat berjamaah, tangannya itu begini, apa begini, tetap begini gitu. Bagaimana maksudnya? Ketika sholat berjamaah, kita kan menggerakkan jari kita duduk. Ketika baca imam kita, tapi kita kan itu apa kita begini, apa tetap Sudah selesai gitu ya. ya. Yang kedua, kalau di musola itu boleh sholat tahiyat masjid apa tidak? Terima kasih. Sholat di masjid. Oh, di musola saya masjid. Ya, musola. Izin bertanya mengenai yang selalu kita temukan ya, ana sobatu minal iman. Itu kan semua orang menyangka itu hadis ya, padahal itu kan lemah ya, bukan hadis. Pertama itu mohon penjelasannya. Kedua, penjelasan mengenai hukum musik, apa sih sebenarnya hukum musik itu. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu? Oh, ada yang tidak. Yang doa ini kan banyak di majelis-majelis kita saksikan ada doa kepada majelis seperti subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, yang di majelis orang nih sering dipakai. Kalau majelis persis ini jarang dipakai. Bagaimana hukum hadis itu? Kenapa jarang dipakai? Ya, hadis doa kepada majelis itu. Kan ini udah populer ya, nah di kita jarang dipakai. Kalau setelah majelis jarang diucapkan. Nah itu. Terus yang kedua kan, ini mah masukan saja ya kepada kita semua untuk kemajuan persis. Informasi dari Dewan Hisbah ini ke anggota ini lambat. Bahkan, mohon maaf, saya kalau anggota keluar KTA ini baru beberapa tahun, sekitar 2021 saya baru masuk KTA. Sifat saya sudah lama. Dari orang tua persis. Tapi hukum-hukum Dewan Hisbah ini perlu memahami paling berapa persen lah. Ya. Dan selama ini kalau kajian-kajian ustadz-ustadz dari PW gitu. Selama ini kajiannya masih kajian umum, jarang menyentuh ini pokok Dewan Hisbah, hukum-hukum syariat Islam. Jangan, masih kajian umum lah. Ya gitulah. Makanya pantas kalau anggota persis ada istilah kopas ini, kopas itu. Apalagi dari Google sebagian gitu. Mohon ini masukan kayaknya yang kedua ya. Harap ustadz-ustadz PW digembleng lah gitu ya tentang hukum di Dewan Hisbah bagaimana supaya sampai ke anggota itu cepat dan anggota cepat memahami gitu, tidak mengamalkan syariat Islam di luar kajian Dewan Hisbah. Demikian. Terima kasih. Cukup atau masih ada kita tampung lagi sambil menunggu dari ibu yang lainnya?
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya belum ada lagi pertanyaan, saya tidak ada kapasitas atau otoritas untuk menjawab di tingkat dakwah di tingkat PC, tapi di sini ada di tingkat dakwah. Nah, alhamdulillah kesannya sudah datang dari penyelamat. Bisa sudah banyak pertanyaan sama Ustaz tadi di luar. Yang pertama tadi berkaitan dengan masbuk berkaitan dengan masbuk. Satu-satu dibacakan ya, Syekh. Jadi ada jamaah yang ingin memantapkan hati dan ingin mengetahui dalil atau argumen yang kuat ketika ada keterangan bahwa jika kita tidak mengikuti atau membaca Al-Fatihah secara lengkap maka tidak termasuk dalam bilangan 1 rakaat. Itu yang pertama, Ustaz. Diulangi. Jadi ada jamaah yang ingin memantapkan hati, ingin dalil argumen yang kuat ketika dia tidak ada keterangan bahwa jika tidak mengikuti Al-Fatihah dalam sholat secara lengkap tidak masuk 1 rakaat. Oke, minta keterangan tegasnya. Dalilnya. Ya. Jadi mantap. Ya Bapak Ibu, kan tadi saya coba simak sudah ada 12.000 pertanyaan. Sayangnya semua pertanyaan sudah ada di buku. Tadinya saya mengharapkan pertanyaan yang nggak ada bukunya gitu Dewan Isbah itu. Jadi saya kira nanti saya tugaskan ke Bidgar Dakwah Pangmacakeun. Siap, lihat Bapak Ibu. Saya terserah orang Sukabumi. Lebih demen pakai pendekatan apa, oke? Kalau mau pakai pendekatannya nas, kembali ke tadi, yaitu menggunakan manhaj salaf. Ulangi ya. Jadi kalau pendekatannya tadi mau nas, berarti memang murni dalam kerangka pemahaman manhaj salaf. Artinya bukan ijtihad. Ya. Saya ambil contoh. Salah satu periwayat hadis yaitu Abu Hurairah. Ketika Nabi menyatakan sholli ma adrokta waqdi ma sabakoka. Jika kamu mengikuti berjamaah, kemudian kamu jangan tergesa-gesa. Alaikum bisakinah wal waqar. Sholli ma'adrokta, apa yang engkau dapat ikuti. Waqdi masabakoka, atau fa'atimu ma patakum. Apa yang dimaksud dengan ma? Itulah yang disebut ukuran rokaat. Maka Nabi bersabda kepada seseorang yang sholatnya salah melulu, al-musi'u sholatuhu. Idza kumta ila sholat fakabir sumakro matayasaro ma'aka minal Qur'an. Dalam riwayat yang lain Al-Fatihah wa ghairi. Itulah dalil bahwa 1 rakaat ukurannya dimulai dari qiyam dan Fatihah. Terlewat Fatihah maka tertinggal 1 rakaat. Itulah dalilnya bahwa Fatihah ukuran 1 rakaat. Pertanyaan saya, apakah ini semata-mata hanya persis? Tidak.
Sudah digagas pemahaman ini oleh para sahabat, tertinggal Fatihah, tertinggal rakaat. Nah, sebagai contoh yaitu Abu Hurairah, periwayat hadis tadi, solima adrokta wakdi masabakoka atau paatimu ma patakum paatimu. Kata Abu Hurairah, ida adroktal kauma ruku'an. Saya ulangi, ida adroktal kauma ruku'an. Jika kamu mendapati jamaah sedang ruku, lam taqtada bitil karokah, maka ruku itu tidak boleh dihitung satu rakaat. Itu sekali lagi, itu manhaj salaf. Jadi langsung perkataan sahabat. Maka ini menguatkan bahwa ukuran yang namanya rakaat itu dimulai daripada qiyam dan Fatihah. Jika seseorang mendapatkan ruku imam, kata Abu Hurairah, jangan dihitung dapat satu rakaat. Sudah tuh, itu anggap generasi sahabat. Yang paling tegas dikukuhkan oleh generasi yang berikutnya, yaitu Imam Al-Bukhari. Di dalam kitabnya Al-Qiraah Khalfal Imam, Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa al-qiyam wal qiraah war ruku wasujud indahum fardun, maka itu termasuk kewajiban atau rukun. Fala yaskutur ruku wasujud anil ma'mum. Tidak boleh menyatakan cukup makmum meninggalkan ruku dan sujud. Wa kadalika qiraah, begitu juga cukup tak usah baca Fatihah kecuali bi kitabin aw sunnah. Yang boleh menyatakan gugur tak usah baca Fatihah, tak usah ruku, tak usah sujud, tidak boleh kecuali harus berdasarkan dalil Quran Sunnah. Maka Imam Bukhari tidak pernah menemukan ada dalil yang menganggap cukup sekiranya Fatihah tertinggal. Sok Bapak Ibu, itulah pernyataan ahlul ilmi. Oke, jadi bukan versi sendirian. Sudah diawali oleh para ulama salaf dan kholaf pemahaman tentang Fatihah tertinggal. Atau Imam Bukhari versi cabang Bukhara gitu. Cabang Uzbekistan. Ya, gitu. Cukup ya? Saya kira harus lebih dari cukup. Dan itu mah bukan qola amin muhtar. Iya ke? Masih nyambung? Masih nyambung? Ya. Oke, sudah ya. Jadi tadi membicarakan kedudukan Fatihah dalam rukun yang namanya rakaat. Udah ya? Paham ya? Nah, sekarang ukuran yang namanya Fatihah sabaraha ayat gitu. Saya ulangi. Fatihah berapa ayat? 7. Kalau kita dapatnya Malik Yaumiddin jadi sabaraha ayat? Makanya sejak bismillah ketinggalan, sudah ketinggalan. Karena Nabi menyebut la sholata liman lam yakro, disebutnya mutlak. Tanpa menyebut, boleh ada toleransi, lamun masih keneh alhamdulillah. Nabi menyebut la sholata liman lam yakro, berarti Fatihah secara keseluruhan berdasarkan jumlah ayat. Begitu cara istinbatnya gitu. Diulangi. Oke. Sok. Biar tegas langsung diseberotkan amakbul hadisna coba. Sok. Langsung. 1, riwayat siapa? 2, yakinkah sahih? Dewan Hizbah menilai tidak sahih. Oke. Aduh, saya memang
mau dibawa ke Sukabumi kitab aslina karena saya khawatir orang Sukabumi harayang, Bah. Tulisan tangan Ahasan, Bah. Di tahun 41. Masih tulisan tangan namanya Kulusye. Kulusye itu karena segala isinya ada, itulah buku pintar Ahasan tentang soal jawab, pokok-pokok dalil di situ. Itu tahun 41. Oke, anak yang ngobrol dengan Abah. Tahun 41 dibuka tahun 2022, kertas masih utuh, tinta masih utuh. Berarti Ahasan menggunakan tinta kelas dunia. Yang bahasa kami hanya dimiliki oleh pemimpin dunia. Oke. Nah, kenapa saya tahu tentang hadis itu? Ahasan sudah memetakan 3 madhab tentang Fatihah. Itu mohon maaf, dalam hitungan kami tentang Fatihah itu 200 hadis. 200 hadis. Satu di antaranya hadis yang ditanyakan. Jadi saya pertama membaca kedudukan hadis itu dalam tulisan Ahasan. Di soal jawab, ternyata dalam Kulusye tulisan tangan Ahasan begitu detil sampai kami verifikasi dalam 21 versi cetakan. Sudah ada Saudara Makbul? Dah. Saudara Makbul silakan dicek Saudara Makbul biar jelas. Dah. Ini kita ambil contoh, Bul, kaluhur nomor 2 ada catatan kaki, lihat tuh. Man kana lahu imamun fa inna qiraatul fa inna itu teh salah ya. Terserah orang Sukabumi pokoknya ente mah bab nahwu mah. Oke. Ku barisna wae geus dhaif. Harusnya kan fa inna qiraatal imam lahu qiraatun. Matak tong percaya teuing kasamilah gitu. Anggar we kana ilmu urang grammar mah gitu. Dah. Ya, barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam menjadi bacaan dirinya. Kesimpulannya teu kudu maca kan gitu. Oke, catatan kaki. Dah. Isnaduhu dhaifun. Hadis ini dhaif. Lidhafi Jabirin wa huwa al-Ju'fi wa Abu Zubair, karena terdapat rawi Jabir yaitu Jabir al-Ju'fi dan Abu Zubair wa huwa Muhammad bin Muslim bin Tadris al-Makki lam yusarrah bisimaihi min Jabir saktun min isnadin, disconnect, terputus jalur periwayatan. Saktun min isnadin, terputus sanad itu salah satu penyebab dhaif. Selama tidak ada yang menerangkan ketersambungan, maka hadisnya dhaif. Pertanyaan saya, yang nulis Dewan Hisbah bukan? Bukan. Itulah yang saya katakan bahwa fikih persis ini, sorry bah, global. Bukan lokal bro, gitu. Atau pentahkikna memang orang Persia cabang Timur Tengah gitu. Sudah ya? Jadi sudah terjawab. Justru saya terima kasih atas pertanyaan ini karena kalau tidak dibedah seperti ini bias bah gitu. Dah. Oke. Jadi tolong sekali lagi khususnya dengan Amin Muhtar, Bapak Ibu bagi yang nanti punya kitab di rumah mau kitab digital dibawa gitu. Jadi kita langsung bedah gitu bah. Kelas golerna gitu bah gitu. Goler-goler aing gitu gembel gitu. Dah, jadi sekali lagi terima kasih atas pertanyaan mengingatkan kurang lebih demikianlah Dewan Hisbah menempatkan hadis ini. Oke, yaitu dhaif karena terputus sanad, yaitu menyangkut goer sima. Dah, pertanyaan ke-300? Pertanyaan ke-200. Ini pertanyaannya sudah populer ya, sudah biasalah, tentang zakat fitrah dengan beras. Kan di Persatuan Islam diperbolehkan yang di Lazim itu menerima dengan uang. Nah ini supaya memantapkan hatinya zakat fitrah dengan uang. Kelabah. Ari peredaran zakat dengan uang di Sukabumi itu seberapa puluh tahun, Bang? Coba heula. Kakarek ditanyakeun.
Bu, punten tentang beja-beja bah, mumpung live streaming. Ustadz Abdurrahman sudah melampaui zamannya. Bahwa zakat fitrah itu yang jadi nasari, ukuran syarinya itu soannya. Mikdarnya, ukurannya. Min namanya bayan litansis, skala prioritas, bukan litaksis mengkhususkan makanan. Oke, saya ambil contoh Pak. Nanti sebelum praktek manhaj salaf di zaman tabi'in ya, bahwa tabi'in juga persis gitu. Gini lihat, ini metodenya. 1, so'an min to'amin, bahwa kata-kata to'am itu bukan litaksis mengkhususkan, tapi litansis skala prioritas. Maka hurufnya itu min bayan litansis, bukan litaksis, gitu metodologinya. Oke. Dari mana kita memahami demikian? Jenis pangan. Di zaman Nabi hadis-hadis itu cuma 2 bah. Oke. Sekali lagi, tolong dibaca di Sukabumi. Apakah ada sabda Nabi yang menyebut zakat fitrah itu oleh akid? Gak ada. Hanya 2. Tamer dan syair. Jadi kalau kita konsisten dengan madhab saujratnya gitu, maka mengembangkan makanan saja tunggu karena uang. Mengembangkan makanan ke akid. Akid itu Bu keju hapek. Ke kismis itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi. Tapi kenapa di zaman sahabat mayar pakai makanan yang tidak ada di zaman Nabi? Kata Abu Sa'id dan Abu Musa, wa ta'amuna berarti pangan sudah berkembang. Makanya mulailah membicarakan tentang beragam jenis makanan. Oke? Syair, tamer, kemudian kismis, kemudian akid keju. Pertanyaan saya, negara mana bah, bangsa mana yang makanan pokoknya keju? Jadi salah pemahaman bahwa beras itu makanan pokok. Bukan karena ada kismis, makanya makanan pokok kismis. Tapi karena kemudahan. Yang dimiliki oleh masyarakat masa itu cuma 5 jenis. Sama seperti uang. Mudah-mudahan nanti pikir duit saya sudah selesai bah. Uang itu ada, tapi terbatas hanya di kalangan bangsawan dan pengusaha. Bahasa ayeuna bukan consumer good, bukan milik publik. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, mulailah diberlakukan membayar zakat dengan dinar dirham. Namanya konversi qimah. Kenapa? Di zaman tabi'in, uang sudah menjadi barang publik, siapapun mudah. Jadi min disitulah intinya kemudahan. Tapi tong beja-beja bah asli ya mah Ustaz Abu Rahman bah. Tahun 60, tahun tadi 90 rewas. Zakat fitrah menang ku baju lebaran. Karena nu pokok kebutuhan mustahik, yang penting soan. Contoh Bu, beas mah geus boga baju lebaran eueuh nepi ka ceurik wah. Maka 1 sok berapa? Oke, sekian. Baju lebaran sabaraha? Tambahan sedekahna. Sah, nu penting bagi keunana tos subuh. Wah, Pak, berpikir persis cerdas luar biasa, melampaui zamannya. Zakat boleh ku semen boleh. Ngan tanya heula mustahikna siga dina zakat tijaroh. Kan tidak ada dalilnya harus oleh uang. Bapak dagang kecap, gak ada uang bayar ku kecap tina 100 botol. 3 botol, 2,5 kan lebar pepes. Setengahna sodakoh. Boleh. Bapak dagang semen, alasan teu boga uang cash, boleh bayar ku semen, tapi taruh heula mustahikna butuh henteu.
Tah, jadi persis ini bukan tadi berpikir tadi, mohon maaf, bahasa kasar taklili ta'akuli, tapi memang nasnya membuat longgar. Sudah ya, itulah metode manhaj salaf. Dari apa? Min dan fakta hukum dan fakta sejarah. Terakhir asli. Sejak kapan zakat ku kilo? Saya ulangi. Sejak kapan zakat ku kilo? Tidak ada dalil karena soal itu ukuran isi, volume, bukan berat. Maka yang lebih tepat, itu liter. Jadi zakat ku kilo bid'ah juga. Jadi bukan hanya uang yang dipermasalahkan, justru kilo juga bermasalah kalau pakai premnya sama. Dah. Bapak Ibu, beras Cianjur dengan beras Raskin diukur dengan liter sama. Kalau 3 liter. Makanya 2,5 kilo itu mohon maaf itu teh harga rata-rata beras yang dikonsumsi oleh umum. Maka tiap orang beda-beda, tidak rata 2,5 kilogram. Nah itu namanya qimah. Jadi konversi dari makanan ke uang sama seperti konversi dari liter ke kilo. Tak ada dalil. Kalau cara berpikirnya madhab saujratna. Tapi disitulah semangat manhaj salaf. Karena yang paling pokok bukan jenisnya. Tapi mikdar syar'inya yaitu so'an. Begitulah kira-kira metodenya. Paling tidak contohnya cicitnya Umar bin Khattab. Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Barangkali beliau direktur LAS. Gitu. Begitu. Ya, terus ini masih banyak pertanyaan. Ke 300. Sudah ada semuanya di dalam buku ya. Oh ada semua buku ya. Yang itu tentang zakat tijarah. Jadi keputusan tahun 2002. Ya. Zakat perdagangan itu dari barang yang terjual. Ya. Kemudian 91 ya. 1991 dari barang. Siap. Yang dijual. Lihat Bapak Ibu lihat. Jadi tolong dicermati 91 dan 2002 ini secara substansi tidak bertentangan. Dari sisi apa? Sama-sama zakat itu ditetapkan atas modal komoditas. Jadi komoditas itu betul-betul modal barang jualan. Ibu dagang modal pakai etalase. Etalasena mah teu kudu kaluarkeun zakat. Oke, kemudian mamin makan minum karyawan, kemudian listrik, kemudian bayar telepon, itu tidak termasuk modal yang terkena zakat. Itulah nu'iduhu lil B, namanya komoditas. Jadi tahun 91 dan tahun 2002 sama-sama dari modal barang. Yang membedakan adalah mekanisme. Dulu 91, oke, rek payu teu payu, zakat aman, namina deposit di muka. Jadi moal rencet akunting, teu kudu ngitung. Tapi kenyataan dalam perkembangan di persatuan Islam, tidak semua pedagang laba bisa melampaui kewajiban zakat. Maka Dewan Hizbah memutuskan mekanismenya, bukan keputusan substansi hukum, yaitu bayar heula nu tos payuna. Contoh, modal 100.000, oke, entong samiliar lieur. 100.000, oke, beli produk jadi 10. Payu 5, bayar heula zakat nu 5. Engke, lamun ieu payu kakara. Boleh, tapi akunting wayahna sing apik pencatatan. Padahal belanja berkali-kali kan riet gitu. Jadi simpel kapungkur mah bayar we heula. Engke ditakdekeun payu teh sudah selesai, jadi deposit duluan.
Kadienakeun berat, mangga dicicil sesuai barang yang terjual. 10, 5 bayar. Berarti 05 deui wayahna. Catat. Kalaj pangitungkeun belanja saya belum dibayar 5 lagi. Nanti kalau lunas bayar. Terus balanya kedua berulang-ulang. Mangga tapi riweuh dina urusan pencatatan. Akhirnya ke numpuk. Sorry bro. Tungtungna hutang zakat. Itulah sekali lagi bukan substansi keputusannya perbedaan, tapi lebih kepada mekanisme disebut nate kewajiban jatuh tempo membayarnya. Boleh sekaligus, boleh sebagian, yang lunasnya dulu, yang payuna heula, gitu maksudnya. Dah, paham ya? Jadi masalah mekanisme bukan substansi hukum. Substansi hukum sama. Ini pertanyaannya masih berkaitan dengan zakat fitrah. Terakhir asli ya. Ini ke 12.000 kan? Hadis zakat fitrah itu apakah dikhususkan untuk fakir miskin atau skala prioritas? Ya. Contoh-contoh ini perbandingan. Kata Nabi, zakat itu tu'khodu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya, dibagikan untuk orang fakir. Hadis itu membicarakan tentang zakat mal. Pertanyaan simkuring. Logikana sami. Bolehkah zakat mal keur fisabilillah? Berdasarkan hadis ini tidak boleh. Harus untuk miskin. Begitu juga cara berpikir tijaro. Jadi namina tansis bukan tahsis. Boleh jadi di Sukabumi mah justru tos teu aya 2 asna fakir miskin. Nu kurang justru para mujahid lantaran rek nyieun bom. Kekurangan dana.